Halo semua, nama aku Syara Felicia Natania Robi, dan aku akan menjelaskan bagian materi tentang titik stasioner. Langsung saja kita mulai. Tapi sebelumnya mungkin kita perlu tahu dulu, apa sih sebenarnya titik stasioner itu sendiri? Secara singkat dan jelasnya, titik stasioner itu adalah titik ketika gradien kurva sama dengan 0. Gradien itu sendiri artinya adalah kemiringan. Maksudnya tuh seperti apa sih gradien kurva sama dengan 0? Nah, coba kita lihat di gambar kurva sederhana ini. Kalau kita lihat di paling kiri, kurvanya itu mulai dengan naik, turun, lalu naik lagi kan? Nah, di setiap bagian dia naik, turun, dan naik ini, itu punya gradien masing-masing. Kalau kita lihat di bagian paling pertama atau paling kiri, ketika dia naik, gradiennya maka akan mengarah miring ke atas seperti ini, mengikuti pergerakan kurvanya. Ketika dia turun, maka gradiennya juga akan turun. Dan ketika dia naik, maka gradiennya juga akan mengarah ke atas juga. Dan seterusnya. Nah, di antara gradien yang naik, turun, naik ini, ada gradien yang juga tidak naik dan juga tidak turun, atau bisa dibilang rata. Di bagian manakah itu? Ya, di bagian sini dan juga di bagian sini. Nah, di bagian mereka rata ini, kemiringannya sama juga dengan 0, karena tidak naik dan juga tidak turun. Maka di kedua titik inilah terdapat titik stasioner. Nah, perlu digarisbawahi kalau titik stasioner itu punya dua jenis, yakni titik balik maksimum dan titik balik minimum. Maksudnya seperti apa sih? Gimana bedanya? Sesuai namanya teman-teman, maksimum berarti batas paling besar atau batas paling atas. Maka bisa kita lihat kalau di sini titik stasioner paling atas yang mana? Yap, yang ini. Maka disinilah titik stasionernya itu berjenis titik balik maksimum. Sedangkan titik balik minimum berarti minimum batas paling bawah atau paling kecil. Berarti dia ada di titik stasioner yang paling bawah ini. Nah, untuk membedakan jenisnya ini akan sangat berguna saat kalian ngerjain soal yang mengharuskan menggambar kurva. Gimana sih nanti? Nanti kita bahas ya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam syarat. Nah, untuk materi titik stasioner ini sendiri, kita akan melibatkan lagi yang namanya turunan atau L'Hospital, di mana dikatakan bahwa gradien atau kemiringannya ini sama juga dengan turunan dari sebuah fungsi atau f aksen x. Lalu untuk syaratnya sendiri ini ada 3. Yang pertama adalah f aksen atau turunan dari fx ini lebih kecil dari 0, maka kurvanya itu akan digambarkan turun. Nah, coba kita lihat ya. Nah, di sini. Kalau dia turun kurvanya, berarti di sini f aksennya itu lebih kecil dari 0. Lalu syarat kedua, f aksen sama dengan 0, berarti kurva stasioner, tidak turun juga tidak naik. Ya, di bagian sini dan juga di bagian sini. F aksen mereka sama dengan 0. Lalu selanjutnya yang terakhir, f aksen lebih besar dari 0, maka akan digambarkan kurvanya itu naik. Berarti kalau kita lihat di gambar, ada di bagian sini dan juga di bagian sini. F aksen lebih besar dari 0. Nah, kira-kira begitulah teori singkat dan juga syarat-syarat yang perlu diketahui dalam titik stasioner. Selanjutnya, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan soal. Oke teman-teman, untuk semakin memperdalam pemahaman kita tentang materi titik stasioner, mari kita bahas satu soal. Diketahui suatu fungsi fx sama dengan x pangkat 3 tambah 3x kuadrat min 24x tambah 1. Tentukanlah yang pertama adalah nilai stasioner, kedua titik stasioner, ketiga jenis titik stasioner, dan keempat kurvanya. Bagaimanakah kita mengerjakan keempatnya ini? Nah, kita mulai satu persatu. Yang A. Di A, kita disuruh cari yang namanya nilai stasioner. Nah, nilai stasioner itu sendiri adalah nilai dari fx ketika x-nya ini kita sudah ketemu berapa kita masukkan. Nah, hasil yang kita dapatkan itu adalah namanya nilai stasioner. Nah, agar gak ambigu, kita kerjain aja dulu ya. Sesuai syarat yang sebelumnya, ketika stasioner, f aksen itu harus sama dengan 0. Nah, di sini f-nya itu adalah f turunan, bukan fx ya. Jadi pertama-tama kita harus turunkan dulu fungsi fx ini ke f aksen x. Maka di sini kita tulis kalau f aksen x itu adalah 3x kuadrat ditambah 6x min 24. Nah, sesuai syaratnya tadi, dia mengatakan kalau mau stasioner, f aksen x-nya itu harus sama dengan 0.
Maka di sini kita bisa tuliskan dong, kalau 3x kuadrat plus 6x min 24 sama dengan 0. Dari sini ya teman-teman, f aksen x-nya kita masukkan 0. Nah, tapi luasnya aku tukar aja biar nggak terlihat membingungkan. Di sini kita bisa mencari x dengan cara pemfaktoran. Tapi sebelum kita faktorkan, mungkin ada lebih baiknya kita sederhanakan saja dulu angkanya. Maka di sini kita akan membagi semuanya dengan 3. Maka akan ketemu x kuadrat ditambah 2x min 8 sama dengan 0. Maka di sini bisa kita faktorkan menjadi x plus 4 x min 2. 4 dikali min 2 adalah min 8 dan 4 dikurang 2 adalah 2. Berarti sudah benar ya. Maka di sini x-nya kita sudah ketemu, yakni x sama dengan min 4 atau x sama dengan 2. Tapi seperti yang sudah aku katakan, x-nya harus kita masukkan dulu ke dalam fungsi, baru bisa ketemu nilainya. Maka selanjutnya, kita akan memasukkan nilai kedua x-nya ini ke dalam fungsi fx. Yang pertama, tadi x-nya kan ada yang min 4. Coba kita cek lagi. Ya. Maka ketika kita masukkan ke dalam fungsi fx, itu akan menghasilkan min 4 pangkat 3 tambah 3 kali min 4 kuadrat min 24 kali min 4 ditambah 1. Oke. Nah, min 4 pangkat 3. Min 4 pangkat 3 itu akan menghasilkan min 60. Ingat, kalau dia pangkatnya ganjil dan angkanya itu min yang dipangkatin, maka minnya itu akan tetap ada. Karena setelah dia jadi positif, lalu diganjil lagi yang ketiga, itu akan dikali min lagi, jadi min 60. Nah, lalu untuk yang kedua, min 4 kuadrat itu kan berarti 16. Nah, 3 dikali 16 itu hasilnya adalah 48 plus 48. Karena pangkatnya genap, berarti angka yang dipangkatin terus ada minnya itu kan jadi positif. Min dikali min. Lalu untuk yang kekalian min 24 kali min 4 berarti akan ketemu positif dan menjadi 96 ditambah 1. Nah, di sini kita sudah bisa lihat kalau hasilnya itu positif. Maka ketika kita jumlahkan hasilnya itu adalah 81. Nah, ini adalah nilai stasioner pertama kita. Tapi sebelumnya kita kan punya x yang lain nih, x sama dengan 2. Maka kita harus cari juga nih, x sama dengan 2 nya itu ketika dimasukkan ke dalam fungsi, ketemunya berapa sih? Nih. Berarti f 2 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 3 kali 2 pangkat 2 min 24 kali 2 tambah 1. Nah, di sini kita bisa langsung hitung saja kalau 2 pangkat 3 itu 8 ditambah 2 pangkat 2 berarti 4. 3 dikali 4 adalah 12 min 24 kali 2 itu adalah 48 ditambah 1. Berbeda dari sebelumnya, kita bisa lihat kalau hasilnya itu sepertinya akan minus ya. Maka ketika kita jumlahkan semuanya itu akan menghasilkan min 27. Nah, di sini kita sudah dapat kedua nilai stasioner kita. Yang pertama adalah 81 dan yang kedua adalah min 27. Maka untuk pertanyaan pertama bisa kita jawab, yakni nilai stasionernya adalah 81 dan min 27. Cukup gampang bukan? Hanya perlu kita substitusi dan teliti saja dalam begitu. Nah, selanjutnya setelah kita mencari nilai stasioner, ternyata kita disuruh mencari titik stasioner. Nah, untuk titik stasioner ini sebenarnya lebih gampang dari yang mencari nilai stasioner. Untuk titik stasioner itu kita gunakan format titik kurva pada umumnya, yakni x, y. Nah, x-nya kan dari sini kita sudah ketemu nih. Yang pertama itu adalah min 4 dan yang kedua adalah 2. Maka di sini kita bisa tulis dulu. Untuk x pertama itu adalah min 4, bla bla bla, dan 2, bla bla bla. Nah, untuk y-nya tuh yang mana sih? Nah, perlu diingat teman-teman, biasanya dalam kurva tuh fx sama dengan apa juga sih? Yap, fx sama juga dengan y. Maka dari mencari nilai stasioner itu sebenarnya kita juga sudah menjawab pertanyaan kedua untuk mencari titiknya. Karena di sini ketika kita sudah masukkan semuanya, nilai stasioner yang kita temukan itu juga ternyata merupakan titik y dari pasangan si x ini.
Di sini kita kan masukkan X-nya yang min 4, dan ketika kita ketemu hasilnya itu adalah 81. Maka 81 ini adalah pasangan Y miliknya si min 4. Begitupun juga yang kedua, ketika kita masukkan nilai X sama dengan 2 ke dalam fungsi dan ketemunya min 27, berarti min 27 ini adalah pasangan Y atau titik Y dengan si titik X sama dengan 2 ini. Nah, ini teman-teman. Berarti untuk B sudah selesai. Dah, begitu saja teman-teman. Gampang kan? Nah, setelah kita sudah menjawab pertanyaan untuk A dan B, maksudnya kita menjawab pertanyaan C dan D. Bagaimana kita menjawab kedua pertanyaan ini? Seperti yang aku bilang tadi, kalau kalian bisa menentukan ya jenis titik stasioner ini dengan lebih mudah, itu akan membantu kalian dalam menggambar kurva untuk pertanyaan keempat. Tapi kita bahas untuk pertanyaan keempat setelah kita selesaikan dulu yang ketiga ini. Nah, untuk menentukan jenis titik stasioner, itu sebenarnya ada cara cepatnya teman-teman. Cara cepatnya kalian lihat dari titik Y-nya mereka. Kalau titik Y-nya dia ini lebih gede, berarti dia adalah titik balik maksimum. Sedangkan kalau titik Y-nya itu lebih kecil, dia itu berarti adalah titik balik minimumnya. Kalau kalian bingung, kalian ingat tadi kurva bentuknya, kurva sederhana aku tunjukkan. Nah, kan posisi stasioner itu kan bisa di atas bisa di bawah. Dan sebenarnya letak atas dan bawah itu kan ditentukan dalam sumbu koordinat oleh sumbunya si Y kan. Nih, mau di atas mau di bawah itu si Y yang menentukan. Makanya untuk menentukan maksimum dan minimum itu bisa dilihat juga dari si titik Y-nya ini lebih gede atau lebih besar. Kalau lebih besar berarti posisinya di atas otomatis yang maksimum. Dan lebih kecil berarti dia ada di bawah otomatis yang paling rendah minimum. Nah, tapi terkadang ada tipe soal yang menjebak. Ketika dia memberikan titik baliknya, titik Y-nya ini lebih gede, bisa saja itu merupakan titik balik minimumnya ketika kalian masuk ke dalam kurva. Dan ketika kalian melihat titik Y-nya yang lebih kecil, berpikir, oh itu mungkin yang minimum. Salah, maksimum ternyata pas dimasukkan ke dalam kurvanya. Nah, jadi untuk mencegah kesalahan tersebut, kita gunakan saja cara tradisionalnya. Caranya gimana? Caranya cukup gampang. Kalian gunakan yang namanya garis bilangan. Untuk garis bilangan, kalian masukkan nilai X yang kalian dapatkan dari pemfaktoran. Kenapa nggak masukkan nilai Y? Karena kan garis bilangan itu memang pada dasarnya untuk pemfaktoran ya. Dan 81 dan min 27 ini kan kita dapat dari substitusi. Nah, untuk yang hasil pemfaktoran kita kan dapatnya X sama dengan min 4 dan X sama dengan 2. Nah, karena kita dapatkan di mereka ini pemfaktoran dari fungsi yang turunan, berarti dalam menentukan daerah himpunannya yang plus min plus, itu juga harus mengacu pada persamaan yang turunan. Jangan yang persamaan fungsi fx ini ya, salah. Nah, untuk menentukan daerah himpunan, kalau kalian lupa, itu ada dua cara. Yang pertama, itu yang paling cepat dan gampang, kalian lihat dari koefisien A. Kan biasa di sini ada A, B, dan C. Nah, koefisien A itu kalian lihat kalau positif, berarti otomatis dari kiri itu juga akan mulai dengan positif. Dan seterusnya selang-seling. Sedangkan kalau kalian ingin memilih metode yang mungkin lebih spesifik dan lebih meyakinkan, itu bisa pakai yang kedua, yakni cara uji titik. Misalnya kalian mau pilih daerah yang di tengah nih. Nah, kalian lihat di antara min 4 dan 2 itu ada angka apa aja. Nah, dari angka-angka yang ada di antara kedua angka ini, kalian masukkan ke dalam fungsinya yang turunan. Ingat, turunan, jangan yang fx fungsi awal. Nah, misalnya nih aku pilih 1 deh. 1 kan ada di antara min 4 dan 2. Ketika aku masukkan ke dalam fungsi turunannya, 3 dikali 1 kuadrat kan 3, ditambah 6 kali 1, 6. 3 tambah 6, 9, kurang 2, 4, minus. Nah, kalau hasilnya minus, berarti daerahnya itu juga menunjukkan daerah yang minus. Begitupun ketika kalian uji titik untuk yang angka di atas 2 ataupun di bawah dari 4. Nah, ketika daerahnya sudah diketahui, kalian bisa menentukan jenisnya. Bagaimanakah itu? Dengan menggambar kurva. Kalau kalian lihat di sini, kalau ketika daerahnya positif, kurvanya itu akan naik. Dan ketika dia minus, dia turun lagi. Lalu plus, naik lagi. Nah, di antara plus dan minus ini, di antara naik dan turun, itu adalah titik X-nya yang min 4. Berarti di sini ada titik min 4,81, dan di bawah itu ada 2,27. Nah, di sini kalian sudah lihat untuk kurva yang pastinya, kalau titik min 4,81 ternyata adalah titik balik untuk maksimum, dan untuk yang titik 2,27 itu ternyata yang titik balik minimum. Berarti di sini kita bisa tentukan kalau yang buat X sama dengan min 4 ini titiknya ternyata adalah jenis yang maksimum, dan yang satunya adalah yang minimum. Nah, untuk yang pertanyaan C sudah terjawab. Selanjutnya kita pindah ke pertanyaan terakhir, pertanyaan penggambaran kurva. Langsung saja ya. Untuk yang B, sebenarnya kalian mungkin bilang kurva yang ini harusnya oke-oke saja kan? Ya memang oke sih, tapi secara biasa atau umumnya kita gambar dengan lebih rapi. Nah, untuk
untuk penggambaran kurva itu sebenarnya kita butuh beberapa unsur. Yang pertama adalah unsur untuk titik potong di sumbu X atau Y-nya. Dalam kasus stasioner, di sini biasa kita cari untuk titik potong Y-nya, karena X-nya ini bisa kita masukkan sebagai 0. Kalau misal kita mau cari yang titik potong sumbu X itu tidak bisa, karena Y-nya itu kan nggak ada variabel di dalam fungsi. Y-nya mau dimasukkan ke mana? Tidak bisa. Maka di sini kita cari untuk titik potong sumbu Y-nya. Yakni fx-nya kita misalkan sama dengan 0, maka 0 pangkat 3 tambah 3 dikali 0 kuadrat min 24 kali 0 tambah 1, hasilnya adalah 1. Nah, inilah titik potong sumbu Y kita, 0,1. Nah, setelah kita mencari titik potong, kita perlu mencari titik stasioner dan titik balik maksimum minimumnya. Tapi karena kita sudah mendapatkan keduanya, maka kita bisa langsung menggambar kurvanya. Untuk kurvanya, kita gambar dulu sumbu X dan Y. Di sini ada 0, di sini ada 1, dapat 1, min 27, min 4, dan 2. Nah, tadi titik potongnya di mana? Di 0,1. Lalu untuk titik balik maksimumnya di mana? Di min 4,81. Minimumnya di 2,27. Nah, di sini kita udah lihat titiknya di mana. Kita tarik kurvanya. Nah, tapi ini belum kurva jadi, karena di sebelah kiri dan kanan itu kita belum menentukan apakah dia naik atau turun. Kan bisa aja nih kurvanya lanjut ke atas atau ini lanjut ke bawah. Tapi inilah gunanya mengetahui jenis titik stasioner yang balik maksimum atau minimum. Seperti yang aku bilang, maksimum berarti batas paling gede, batas paling atas. Berarti di atas batas dari maksimum ini nggak bisa lagi dilewati, udah paling mentok, paling atasnya. Berarti di sini sudah pasti dia nggak akan lanjut ke atas kan, karena kan di sini adalah titik batas paling atasnya, maksimumnya. Berarti di sini dia akan turun. Lalu bagaimana minimum? Sama, minimum paling rendah, paling bawah. Berarti tidak ada lagi yang bisa melewati paling dalamnya itu paling rendah, di bawahnya minimum tuh gak ada, karena batas minimum batas paling kecil. Berarti di sini dia nggak mungkin turun lagi, karena kan paling kecil di sini. Tapi dia akan, nah, inilah cara untuk menjawab pertanyaan keempat, yakni penggambaran kurva. Oke teman-teman, dengan ini pembahasan soal kita sudah selesai. Semoga dengan teori dan juga soal ini bisa membantu kalian untuk lebih memahami tentang materi titik stasioner.